Misteri absennya Ragnar Oratmangoen dari skuad timnas, ini penjelasan resminya. Gagal ke Serie A, Emil Audero siap perkuat timnas Indonesia lawan Tiongkok. Lily Pali comeback, Elkan Bagot gak jadi dipanggil, dan kenapa ada Asnawi? Gagal ke Serie A, Emil Audero siap perkuat timnas Indonesia lawan Tiongkok. Harapan Palermo untuk promosi ke Serie A musim depan resmi pupus setelah kekalahan tipis dari Juve Stabia dengan skor 0-1 pada laga pembuka babak playoff. Emil Audero, yang dipercaya sebagai penjaga gawang utama dalam pertandingan tersebut, harus rela melihat gawangnya dijebol oleh Andrea Adorante pada menit ke-67. Satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan. Kekalahan ini otomatis menyudahi langkah Palermo di kompetisi musim ini. Meskipun hasil tersebut mengecewakan bagi klub dan pendukungnya, ada sisi positif yang bisa dinikmati oleh publik sepak bola Indonesia. Dengan Palermo tersingkir dari perebutan tiket promosi, Emil Audero kini berpeluang besar untuk segera bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Latihan ini dijadwalkan dimulai pada 26 Mei sebagai persiapan menghadapi laga penting melawan Tiongkok yang akan digelar pada 5 Juni mendatang. Sebelumnya, kehadiran Audero sempat diragukan karena kemungkinan Palermo melaju hingga final playoff yang jatuh pada 29 Mei dan 1 Juni. Jarak yang terlalu dekat antara laga final dan pertandingan timnas Indonesia, ditambah dengan waktu perjalanan lintas benua, membuat partisipasinya menjadi tanda tanya besar. Namun kini, situasinya berbalik. Emil memiliki cukup waktu untuk fokus bersama skuad Garuda. Apalagi setelah dipastikan bahwa Martin Paes tidak bisa tampil di laga kontra Tiongkok akibat akumulasi kartu. Dengan absennya Paes, pintu terbuka lebar bagi Audero untuk menjalani debut resminya bersama tim Merah Putih. Sebagai langkah antisipatif, PSSI sendiri telah memanggil 5 penjaga gawang ke dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan. Persaingan tentu akan ketat, namun dengan pengalaman yang dimiliki Emil di level Eropa, peluangnya untuk langsung dipercaya cukup besar. Kini, publik sepak bola nasional tinggal menantikan momen debut Emil Audero, yang bisa menjadi awal era baru di bawah Mister Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali memanaskan mesin jelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok dan Jepang pada Juni mendatang. Federasi Sepak Bola Indonesia resmi merilis 32 nama yang akan menjalani pemusatan latihan atau training camp, TC, di Bali. TC ini dijadwalkan dimulai pada 26 Mei 2025. Beberapa wajah lama dan baru menghiasi daftar pemain yang dipanggil pelatih baru, Patrick Kluivert. Salah satu kejutan paling menarik adalah kembalinya gelandang veteran Stefano Lillipali. Di usia 35 tahun, Lillipali menunjukkan bahwa usia hanyalah angka. Penampilannya bersama Borneo FC musim ini cukup impresif, mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 22 pertandingan. Ia disebut-sebut menggantikan posisi Ragnar Oratmangoen yang kali ini tidak ikut dalam daftar. Dari sektor penjaga gawang, ada satu nama yang kembali mencuri perhatian, Reza Arya Pratama. Kiper andalan PSM Makassar ini kembali mendapat panggilan setelah sekian lama absen sejak era Shin Tae-yong. Kali ini, ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Di lini belakang, duet kembar Yance dan Yakob Sayuri dari Malut United menjadi sorotan. Keduanya tampil luar biasa musim ini di Liga 1, bahkan masing-masing pernah mencetak hat-trick, prestasi langka bagi pemain bertahan. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam juga sudah lebih dulu terlihat di Bali, menandakan kesiapan mereka untuk latihan lebih awal. Bagi Asnawi, ini adalah debutnya bersama timnas Indonesia di bawah arahan Kluivert. Namun, satu nama yang masih ditunggu kehadirannya adalah Elkan Bagot. Meski kabarnya sedang berada di Bali, belum ada tanda-tanda dirinya bergabung ke dalam skuad. Dengan komposisi pemain yang cukup beragam, memadukan pengalaman dan semangat muda, publik tentu menaruh harapan besar pada Kluivert dan pasukannya untuk bisa menumbangkan kekuatan Asia seperti Tiongkok. Apakah komposisi ini cukup kuat untuk mencuri poin dari dua raksasa Asia tersebut? Apakah comeback Lillipali bisa memberi warna baru di lini tengah Garuda? Mari kita nantikan aksi Garuda muda yang akan berjuang demi mimpi besar menuju panggung dunia.
Misteri absennya Ragnar Oratmangoen dari skuad timnas, ini penjelasan resminya. Skuad sementara timnas Indonesia akhirnya diumumkan oleh PSSI pada Minggu pagi, 18 Mei 2025. Di bawah komando pelatih anyar Patrick Kluivert, sebanyak 32 nama pemain dipanggil untuk memperkuat Merah Putih. Namun, ada satu nama yang mencuri perhatian karena justru tidak ada dalam daftar, yakni Ragnar Oratmangoen. Absennya Ragnar jelas menjadi sorotan. Pasalnya, sejak resmi menjadi warga negara Indonesia setahun silam, ia selalu menjadi andalan di lini serang Garuda. Pergerakan cepat, visi bermain tajam, dan kemampuannya membuka ruang menjadikan Ragnar sosok yang nyaris tak tergantikan di lini depan. Namun, kemana Ragnar kali ini? Apakah ini keputusan taktis? Apakah ada konflik internal? Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya dijawab langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dalam keterangannya, Arya mengungkapkan bahwa Ragnar absen bukan karena alasan teknis atau persoalan pribadi, melainkan karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ragnar tidak dipanggil karena sedang sakit, jadi bukan karena alasan lain. Ia tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini, ujar Arya. Diketahui, pemain berusia 27 tahun itu tengah menderita infeksi virus yang cukup serius. Kondisinya bahkan memaksanya absen dari sejumlah laga penting bersama klubnya, FCV Dender, termasuk dalam pertandingan playoff untuk tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Ragnar sendiri tampil cukup reguler musim ini di Liga Belgia. Ia mencatatkan 21 penampilan bersama Dender dan menyumbang 1 gol. Sayangnya, masalah kesehatan yang menimpanya datang di momen yang kurang tepat, sehingga ia harus melewatkan kesempatan penting bersama timnas Indonesia. Kehilangan Ragnar jelas menjadi pukulan tersendiri bagi skuad Garuda. Namun kesehatan pemain tetap menjadi prioritas. Semoga Ragnar segera pulih dan bisa kembali menunjukkan magisnya di lapangan hijau, baik di level klub maupun saat membela Merah Putih.